Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hafizah Rahmi, NIM 2121198. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS mata pelajaran peradaban Islam melalui video ini. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun dan siapa sajakah yang termasuk kelompok as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awalun adalah orang-orang dari kalangan keluarga dan sahabat yang pertama kali masuk Islam, yaitu yang meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di masa awal Islam. Dan siapa saja yang termasuk kepada as-sabiqunal awalun? Yang pertama yaitu dari keluarga Rasulullah dan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Yang paling awal masuk Islam yaitu yang pertama urutannya 1. Siti Khadijah istri Rasulullah, 2. Ali bin Abi Thalib sepupu dari Rasul, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq sahabat terdekat Rasul, yang keempat Zaid bin Haritsah, 5. Utsman bin Affan, 6. Zubair, 7. Sa'ad bin Abi Waqqas, 8. Talhah bin Ubaidillah, 9. Abdurrahman bin Auf, 10. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Soal nomor 2. Jelaskan Arab pra-Islam tentang yang pertama sistem politik Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku atau berkabilah-kabilah, kadang saling bermusuhan sama lain. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional yang ada. Pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Rasa kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka tolong saudara baik dia menganiaya atau teraniaya. Pada hakikatnya, kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilah masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah satuan fanatisme. Adanya memanfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Itulah sistem politik pada masa Arab pra-Islam. Yang kedua itu kepercayaan Arab pra-Islam sebelum mengenal agama Islam. Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala atau patung. Tuhan mereka adalah patung. Patung adalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak dapat menolong seseorang. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas maupun perak. Itulah sistem kepercayaan Arab pra-Islam yang berasal dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Patung itu dianggap sebagai Tuhan. Mereka letakkan di Ka'bah dan sekitarnya untuk disembah. Dan mereka itu saling berlomba-lomba untuk menyembah patung. Itulah kepercayaan pada Arab pra-Islam. Yang ketiga, sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Banyak lagi seperti ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian atau kebodohan mereka. Artinya mereka melakukan kebiasaan buruk seperti minum khamar sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Mereka menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Karena pada zaman itu, orang Arab pra-Islam itu menganggap wanita itu tidak bisa berperang, maka banyak yang mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan, dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Itulah keadaan sosial Arab pra-Islam.
Yang ketiga yaitu ekonomi pra-Islam. Ekonomi Arab pra-Islam yaitu aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas, di mana aktivitas ekonomi terbesar penduduk Jazirah Arab adalah mengembala dan beternak binatang, hingga orang-orang yang beraktivitas di bidang pertanian dan bidang perdagangan pun tidak bisa terlepas dari pertanian, karena dibutuhkan petani untuk aktivitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan dan pengangkutan barang dagangannya seringkali dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Nah, menjelang musim haji, di mana mereka datang ke pasar untuk menjual barang yang mereka miliki dan membeli sesuatu yang mereka butuhkan. Itu keadaan ekonomi pada masa Arab pra-Islam yang banyak melakukan untuk memenuhi ekonomi itu berdagang, mengembala kambing, bertani itu. Selain itu, sumber ekonomi pada masyarakat pra-Islam yaitu industri. Industri adalah sebagai profesi sederhana yang ada pada umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antara profesi ini yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain. 5. Kesenian dan budaya Arab pra-Islam. Sementara itu, peradaban bangsa Arab sebelum Islam terkait dengan kebudayaan dan seninya bisa dikatakan sangat berkembang di Jazirah Arab. Bahasa Arab penuh dengan syair dan kosakata yang indah. Mereka sangat memuji para penyair yang sangat senang mendengarkan syair-syairnya. Di samping sebagai penyair, orang Arab jahiliyah sangat mahir berpidato dengan bahasa yang indah, seperti para penyair, para ahli bicara pada masa itu memiliki derajat yang tinggi. 6. Ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah yang pertama astronomi, yang ditemukan oleh mereka yang pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka ini, bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Yang ketujuh, silsilah keturunan Arab pra-Islam. Bangsa Arab pada umumnya menghafal silsilah keturunannya sampai sejauh-jauhnya, dan mungkin ini pula lah yang menyebabkan mereka memiliki kecakapan khusus dalam memelihara riwayat hadis. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang diketahui tentang masa periode Mekah. Pertama, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. 1. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung segala apa saja dan makhluknya tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamainya. 2. Hari kiamat sebagai hari pembalasan Islam. Yang ketiga, kesucian jiwa Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandung badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa. Yang keempat, persaudaraan dan persatuan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan, bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persatuan. Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Strategi dakwah Rasulullah. Periode rumah tangga atau sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi ini beliau jalankan selama 3 tahun. Dan yang menjadi sentral penanaman risalah Islam yang pertama adalah orang yang paling dekat dengan beliau, keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau, di mana pada masa ini Rasul menjalankan dakwanya secara diam-diam dan hanya memberi pelajaran dan petunjuk kepada agama Allah dari
dari ajakan dan seruan Rasul kepada agama Allah, maka yang mula-mula masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang berumur 10 tahun. Kemudian Abu Bakar kerabat Nabi sejak kanak-kanak. Lalu Zaid bin Haritsa pembantu. Dengan masuknya Abu Bakar, sahabat Nabi, dalam agama Islam, maka Abu Bakar pun turut menyeru para sahabat untuk memeluk Islam. Dan banyak orang-orang yang menerima seruan melalui perantara Abu Bakar seperti Utsman bin Affan, Zubair ibnu Awwan, Sa'id ibnu Abu Waqqas, Abdurrahman, Talha, Abu Ubaidah, dan masih banyak lagi yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, periode dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Dakwah Rasul pada periode ini adalah dengan menyeru keluarga dekat kepada Islam dengan mengundang Bani Hashim untuk bermusyawarah dengan Rasul dan mereka memenuhi undangan. Namun dalam pertemuan tersebut Rasul tidak menyampaikan apa-apa karena paman beliau Abu Lahab duluan bicara sehingga beliau hanya diam saja. Kemudian Rasul mengundang mereka untuk kedua kalinya dan dalam pertemuan itu beliau berkata, "Segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya." Lalu Abu Lahab angkat bicara sampai meneriakkan, "Celaka kau hari ini. Untuk itu kau kumpulkan kami hari ini." Rasul terdiam, tidak dapat berbicara lagi. Setelah itu datanglah wahyu kepada Rasul, yaitu surah Al-Lahab ayat 1-5. Semenjak peristiwa itu, kemarahan Abu Lahab dan sikap permusuhan di kalangan orang Quraisy makin besar. Namun semangat dakwah Rasul dan sahabat tidak dapat dirintangi untuk menyebarkan dakwah Islam di Makkah. Faktor-faktor orang Quraisy menentang dakwah Rasul: persaingan merebut kekuasaan, penyamaan antara kasta dan bangsawan dan kasta hamba sahaya, takut dibangkitkan dari alam kubur, taklid kepada nenek moyang, memperniagakan patung. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang diketahui tentang masa periode Madinah. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah yang pertama, membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah Masjid Quba, sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasul dan para sahabat adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Rintangan dakwah di Madinah yaitu yang pertama, Perang Badar. Yang kedua, Perang Uhud. Nomor 5. Jelaskan dalil yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dakwah secara sembunyi-bunyi dan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dalil dakwah untuk secara sembunyi-sembunyi yang terdapat dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Walirabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah.
Setelah menerima wahyu ini, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah dalam kondisi menggigil. Sampai di rumah, Nabi Muhammad langsung tidur dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Ketika Nabi tidur, Nabi menerima wahyu untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Baik, dalil nomor 2 tentang dakwah secara terang-terangan terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa al-rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan agar tidak mempedulikan orang-orang musyrik dan selainnya yang menentang beliau, dan agar beliau menyampaikan perintah Allah secara terang-terangan dan tetap tegar menghadapi segala cacian dan makian orang-orang musyrik. Itulah dalil tentang dakwah secara terang-terangan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kilau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.